Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 9, di mana kami akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, judul kami di sini adalah tentang strategi pembelajaran efektif. Baik, pada poin pertama, ada pengertian pembelajaran efektif. Efektif merupakan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan pembelajaran yang efektif merupakan perencanaan yang menetapkan kriteria target dan guru untuk melakukan pengukuran pencapaian. Jadi, mengajar yang efektif itu jika pelaksanaannya terdapat instrumen untuk mengukur keberhasilan dan melaksanakan pengukuran. Kaidah yang berlaku di dalam penerapan standar pembelajaran dinyatakan efektif jika pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode-metode yang bervariasi. Nah, yang satu hal ini memang beresiko. Perlu ada sistem penjaminan bahwa kebervariasian menggunakan metode itu benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan dari pembelajaran. Jika tidak, maka kebervariasian itu tidak menjamin keberkembangan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Jika kebervariasian metode mengajar menjadi ciri dari efektifnya guru mengajar, maka guru yang profesional harus ditandai dengan menguasai sejumlah metode dan mampu mengaplikasikannya dalam proses keberlangsungan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran tersebut harus dapat dikatakan sempurna dan dinyatakan efektif jika pembelajaran tersebut benar-benar telah memfasilitasi siswa dalam belajar untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Baik, yang selanjutnya pada poin yang B, yaitu prinsip pembelajaran yang efektif. Di dalam pembelajaran yang efektif, terdapat beberapa prinsip agar pembelajaran yang berlangsung dapat mencapai tujuan yang direncanakan. Yang pertama adalah menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan. Seorang pengajar harus mempunyai materi pelajaran yang akan diajarkan, termasuk juga di dalamnya kemampuan mengorganisasikan dan menyesuaikan materi pembelajaran menurut tingkat kemampuan, minat, dan kecepatan dalam pembelajaran masing-masing dari tingkatan sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, seorang pendidik haruslah memiliki kesehatan dan kondisi jasmani. Mengajar adalah tugas atau kegiatan yang sangat memerlukan kesehatan dan kondisi jasmani yang baik, sehingga tidak akan mengganggu dan mengurangi kemampuan pembelajaran dalam melaksanakan tugas-tugasnya untuk mengajar. Kalau seorang pendidik memiliki kesehatan yang kurang dalam jasmani dan rohaninya, maka dapat dipastikan kegiatan pembelajaran mengajar yang sedang dilakukan akan terganggu. Yang ketiga, seorang guru haruslah memiliki sifat kepribadian dan penguasaan diri. Kepribadian dan perilaku pembelajaran besar pengaruhnya terhadap pelajaran. Karena seorang guru harus mampu dalam menguasai dirinya agar pembelajaran yang sedang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan di dalam perencanaan. Kemudian yang keempat, seorang guru haruslah mengerti sifat dan perkembangan manusia. Jadi seseorang yang ingin melakukan pengajaran haruslah dapat mengerti tentang bagaimana sifat dan perkembangan para siswanya, agar perkembangan yang diinginkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan di dalam perencanaan. Kemudian yang kelima adalah pengetahuan atau kemampuan menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran.
Nah, di sini seorang pengajar harus mempunyai pengetahuan untuk dapat mengajarkan apa yang harus diajarkan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang keenam adalah toleransi budaya, agama, dan suku bangsa. Menjadi seorang pengajar haruslah mempunyai sikap toleransi agar seorang pengajar dapat menghargai sikap perbedaan di antara para peserta didiknya. Karena perbedaan dari segala hal pasti ada dimanapun seorang pendidik berada. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran efektif. Nah, yang pertama ada kecakapan bimbingan belajar. Nah, cara utama membimbing dan menuntun pembelajaran dan mendorong mereka untuk mencapai hasil belajar. Yang kedua ada ramah, tamah, dan simpatik. Untuk ramah dan simpatik ini terhadap kebutuhan dan minat belajar. Yang ketiga ada berencana dengan baik. Nah, pembelajaran selalu memikirkan seluruh masalah yang telah ada dan yang mungkin dihadapi sebelum melanjutkan pembelajaran. Yang selanjutnya ada kerjasama. Nah, kerjasama ini sangat penting. Salah satunya diharapkan dari pembelajaran yang baik ialah dapat terjalin kerjasama yang baik antara pembelajaran dan pembelajaran. Yang kelima adalah memberi saran dan anjuran. Nah, mengajar yang baik berlangsung atas dasar saran dan anjuran, bukan atas perintah. Nah, yang keenam, demokrasi. Mengajar yang baik berarti mengusahakan terciptanya suatu suasana lingkungan yang demokrasi. Yang ketujuh ada merangsang. Nah, pembelajaran baik merangsang perkembangan kepribadian dan aktivitas belajar dengan perantaraan kepribadian dan aktivitas. Yang ke-8, memperhitungkan pengalaman masa lampau belajar. Yang ke-9, progresif. Yang ke-10, mendiagnosa kesulitan belajar. Yang ke-11, menyembuhkan atau remedial. Nah, remedial ini pekerjaan menyembuhkan adalah sangat penting, utamanya dalam pembelajaran, membutuhkan keterampilan. Yang selanjutnya ada memberi kebebasan kepada pembelajaran. Nah, yang dimaksud yang di sini ialah memberi bimbingan menurut pola-pola yang diinginkan. Baik, terima kasih. D. Metode-metode pembelajaran yang efektif. Metode yang pertama ada metode debat. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa. Kemudian yang kedua ada metode role playing. Metode role playing adalah salah satu cara penguasaan bahan-bahan pembelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Melibatkan seluruh siswa dapat berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Yang pertama, siswa bebas mengambil keputusan dalam berekspresi secara utuh. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Yang ketiga, guru dapat mengevaluasi pemahaman setiap siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Yang keempat, permainan merupakan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak. Kemudian yang ketiga, ada metode pemecahan masalah atau problem solving. Metode pemecahan masalah adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah perorangan. Adapun keunggulan metode problem solving ini, yang pertama melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Yang kedua, berpikir dan bertindak secara kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kemudian adapun kelebihannya, yang pertama siswa dilibatkan pada kegiatan belajar sehingga pengetahuannya benar-benar diserap dengan baik. Yang kedua, dilatih untuk dapat bekerja sama dengan siswa lain. Yang ketiga, dapat memperoleh dari berbagai sumber. Adapun kekurangannya, untuk siswa yang malas, tujuannya dari metode tersebut tidak dapat tercapai. Yang kedua, membutuhkan banyak waktu dan dana. Yang ketiga, tidak semua mata pelajaran dapat diterapkan dengan metode ini. Kemudian, yang kelima yaitu ada comparative script. Comparative script
adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengistisarkan bagian-bagian dari materi pembelajaran. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Yang kedua, guru membagi wacana atau materi setiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama kali berperan dalam berbicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasan selengkap mungkin dan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Yang kelima, bertukar peran. Yang keenam, kesimpulan guru. Kemudian yang ketujuh adalah penutup. Adapun kelebihannya, yang pertama, melatih pendengarannya, ketelitian atau yang kelima, bertukar peran. Yang keenam, kesimpulan guru. Kemudian yang ketujuh adalah penutup. Adapun kelebihannya, yang pertama, melatih pendengarannya, ketelitian ataupun kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapat peran. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Adapun kekurangannya, hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. Yang kedua, hanya dilakukan 2 orang saja dan tidak lebih. Kemudian yang keenam adalah metode picture and picture. Picture and picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Mungkin hanya ini saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ketik di kolom komentar, atau ada yang ingin mengkritik, silakan. Mungkin hanya ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.